Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Nurul Cahyani dengan NIM J0625099 dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi bab 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Jadi pada laporan pertama, soal pertama jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi A. Ossa, B. Ligamenta, dan C. Articulatio. Jadi yang pertama ada vertebrae cervicalis. Nah, vertebrae cervicalis ini yang pertama osanya ada di sini ada unus corporis, lalu ada tuberculum anterius, tuberculum posterius, processus articularis superior, arcus vertebrae, lalu di sini ada processus spinosus, foramen vertebrae, foramen transversarium, corpus vertebrae, fascia intervertebralis, locus nervi spinalis. Ada kapsula articularis, discus intervertebralis, vertebrae cervicalis 3, corpus vertebrae, dan membrana atlanto-occipitalis anterior. Nah, jadi vertebrae cervicalis ini memiliki foramen vertebrae kecil dan bulat, serta processus spinosus yang relatif pendek. Di sebelah sini proses spinosus, dan pada vertebrae pertama ini yang di atlasnya, tidak ada processus spinosus dan hanya berfungsi sebagai penopang kepala. Lalu untuk ligamennya ada ligamen alaria, ligamen cruciform atlantis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fasciculus longitudinalis superior, yang kedua ligamen transversum atlantis, yang ketiga fasciculus longitudinalis inferior. Lalu ada ligamen longitudinal anterius, discus intervertebralis, ligamen longitudinal posterius di bagian bawah, ligamen apicis dentis, ligamen transversum atlantis, dan ligamen K. Lalu untuk artikulasionya ada artikulasio atlanto-occipitalis dan artikulasio atlanto-axialis lateralis. Yang kedua ada vertebrae thoracika. Nah, jadi di thoracika ini memiliki korpus yang berbentuk seperti jantung dan memiliki foramen vertebrae kecil serta bulat. Processus spinosusnya itu panjang dan miring ke bawah. Lalu processus transversus ini terbagi menjadi 3 tonggang pada vertebrae thoracika yang ke-12. Jadi korpus yang berbentuk seperti jantung ini ada yang di depan ini yang berbentuk seperti jantung. Lalu dia untuk osanya ada fovea costalis superior, di sini ada fovea costalis, foramen vertebrae, processus articularis superior, ini processus transversusnya, ini processus spinosusnya. Lalu dia ada lamina arcus vertebrae, caput costae, column costae, ini ada incisura vertebralis inferior. Nah, lalu untuk ligamennya, ligamennya ada discus intervertebralis, ligamen longitudinal anterius, ini ligamen capitis costae radiatum, ligamen costotransversarium, lalu ini ada ligamen costotransversarium superius yang dipotong sebagian, ada ligamen interspinal, ini ligamen supraspinal, ligamen costotransversarium lateral. Lalu untuk artikulasionya, di sini ada artikulasio capitis costae, artikulasio costotransversaria. Selanjutnya ada vertebrae lumbal. Nah, kalau vertebrae lumbal ini korpusnya lebih besar dan dia berbentuk seperti ginjal yang di sini. Dan lalu foramen vertebralnya itu berbentuk segitiga dan tidak ada foramen transversarium. Ini foramen vertebralnya. Dia berbentuknya seperti segitiga dan tidak ada foramen transversarium. Proses spinosusnya ini sebagian sini dia lebih kecil dan terkadang melekat pada os sacrum. Untuk osanya dia ada foramen vertebral, di sini lebih segitiga. Lalu processus accessorius, processus mammillaris, processus spinosus, di dalamnya ada lamina arcus vertebrae, processus costalis, pedicus arcus vertebrae, dan bagian axilla epiphysis annularis, corpus vertebrae.
Nah, lalu ada facies intervertebrali superior, processus costalis, facies intervertebralis inferior, facies articularis inferior. Lalu untuk ligamennya ada ligamen longitudinal anterius, ligamen longitudinal posterius. Lalu di sini ada ligamen flavum, ligamen supraspinal, ligamen interspinal. Lalu untuk artikulasionya di sini ada diskus intervertebralis yang terdiri dari annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Selanjutnya ada vertebrae sakral. Jadi vertebrae sakral ini gabungan dari 5 vertebra yang menyatu membentuk satu tulang sakrum. Jadi ini kayak ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan facies pelvina dan facies dorsalis yang berbeda. Bagian ini juga mengandung diskus intervertebralis yang bertugas meredam benturan antar vertebrae. Jadi di sini untuk konsanya perlu bagian-bagiannya, di ada facies auricularis, crista sacralis mediana, hiatus sacralis, apex osis sacri, cornus sacral, foramina sacralia posteriora. Di sini ada crista sacralis medialis, crista sacralis sacralis. Ini ada tuberositas osis sacri, canalis sacralis. Di sini ada promontorium yang bentuknya seperti ini. Ini ada linea transversa. Lalu ada foramina sacralia anteriora, pars laboralis, processus articularis superior. Untuk ligamennya, ada ligamen longitudinal anterius dan ligamen longitudinal posterius, ada ligamenta flava, ligamenta interspinalia, ligamenta supraspinalia. Untuk artikulasionya, ada artikulasio intervertebral yang terdiri dari antara corpus vertebrae, lalu ada artikulasiones zygapophyseales yang antara processus articularis superior dan processus articularis inferior vertebrae yang berdekatan. Selanjutnya ada vertebrae coccige. Nah, di sini pertama ada untuk saya ada cornococcygeum, lalu vertebrae coccige 1, vertebrae coccige 2, vertebrae coccige 3 sampai 5. Yang di sini vertebrae lebih kelihatan yang vertebrae coccige 2 sampai 4. Ini 6, 2, 3, 4. Yang sini ada coccige 1 dan ini cornococcygeumnya. Nah, ligamennya ini dari ligamen sacrococcygeum yang anterius, posterius, lateralia, dan intercoccygeum. Lalu untuk artikulasionya terdiri ada artikulasio sacrococcygea yang terletak di antara os sacrum dan os coccygis. Selanjutnya untuk laporan nomor 2, jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, jadi plexus brachialis ini pengertiannya adalah ekstremitas atas yang dibersarafi oleh plexus brachialis. Plexus brachialis ini merupakan jaringan anyaman saraf yang paling kompleks di tubuh dan sangat penting untuk mengetahui prinsip-prinsip konstruksinya sebelum kita mempelajari masing-masing saraf atau kita melihat kadaver. Nah, yang pertama ini ada bagian roots atau bagian akar. Dia terdiri dari cabang ventral, saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Lalu dia terletaknya di antara otot scalenus, anterior, dan medius. Di sini muncul cabang awalnya dimulai dari ini nervus dorsalis scapula. Dia akan lanjut ke musculus levator scapula dan musculus rhomboid. Lalu ada nervus thoracicus longus. Dia dari C5 sampai C7. Ini nervus thoracicus longus. Dia ke musculus serratus anterior. Yang ini fungsinya untuk otot bahu dan punggung atas di bagian sini. Lalu selanjutnya ada bagian trunks atau batang. Dia fungsinya di bahu. Jadi akar-akar ini akan bergabung membentuk 3 trunkus. Yang pertama ada trunkus superior ini. Dia gabungan dari C5 dan C6. Lalu yang kedua ada trunkus medius di sebelah sini, dia lanjutannya dari C7. Lalu ada trunkus inferior dan gabungan dari C8 dan T1. Nah, dari trunkus superior ini akan keluar cabang, yaitu nervus suprascapularis dan nervus subclavius di sebelah sini. Dan selanjutnya ada cors atau korda, dia fungsinya untuk flexor dan extensor. Jadi
ada divisi-divisi yang dia akan membentuk yang menunjukkan bagian anterior posterior. Dia bergabung kembali membentuk tiga korda dinamai berdasarkan posisinya terhadap arteri aksilaris. Cabang-cabang kordanya pertama ada korda lateral, dia gabungan dari divisi anterior truncus superior dan medius. Dia terdiri dari nervus musculocutaneus ini yang ditunjuk dan akar lateral nervus medianus seperti ini. Lalu yang kedua ada korda medial. Dia adalah lanjutan dari divisi anterior truncus inferior. Dia terdapat ada nervus ulnaris di sebelah sini. Lalu ada akar medial nervus medianus ini. Lalu ada nervus cutaneus brachymedialis di sini, di sini, dan nervus cutaneus antebrachymedialis. Ini yang atas, yang sini, bagian depannya. Lalu yang ketiga ada korda posterior, dia terdiri dari nervus axillaris ini sebelah sini, nervus radialis sebelah sini, nervus scapularis superior, dan inferior, lalu ada nervus thoracoldorsalis. Dan selanjutnya ada branches atau cabang terminal. Nah, fungsinya ini sebagai saraf utama lengan dan tangan. Nah, branches ini dia terdiri dari 5 cabang terminal utama plexus brachialis. Yang pertama ada nervus musculocutaneus yang di sini dari C5 sampai C7, dari C5 sampai C7. Nah, yang kedua ada nervus axillaris dari C5 sampai C6. Ini nervus axillaris. Nervus radialis di sini dari C5 sampai T1. Dan nervus medianus juga dari C5 sampai T1 dan nervus ulnaris dari C8 sampai T1. Nervus ulnaris di sebelah sini. Nah, ini untuk yang tadi ada nervus axillaris, musculocutaneus, radialis, medianus, cutaneus antebrachymedialis, brachymedialis, thoracoldorsalis, subclavius, dan sebagainya. Lalu untuk laporan 3, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi A, osa, B, musculi, dan C, inervasinya. Nah, jadi untuk osanya, di bagian anterior ini terdapat caput femoris, dia berbentuknya seperti ya bulat, lalu ada column femoris di bawah bagian sininya, ada corpus femoris yang seperti batangnya femur, di sini ada trochanter mayor. Untuk di bagian posteriornya, di bagian belakangnya, tadi kan di sini trochanter mayor yang lebih atas, lalu di sini trochanter minor, lalu di bagian bawahnya ada condylus lateralis dan condylus medialis. Nah, selanjutnya ada muskulinya. Jadi muskul di femur itu di bagian anteriornya ada musculus sartorius, lalu ada musculus quadriceps femoris yang terdiri dari ini musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Nah, lalu yang ketiga ada musculus iliopsoas yang terdiri dari musculus psoas major dan musculus iliacus. Nah, ini di sini musculus sartorius, dia yang paling panjang. Lalu di bagian medial ada musculus pectineus di sebelah sini, lalu musculus abductor longus, brevis dan magnus, lalu ada musculus abductor longus, di sini ada musculus gracilis. Lalu yang di bagian posteriornya nanti ada musculus biceps femoris yang terdiri dari caput longum dan caput brevis. Dan yang kedua ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Nah, selanjutnya untuk inervasinya, jadi regiofemoralis ini yang pertama diinervasi oleh nervus obturatorius, ya fungsinya untuk abduksi paha, yaitu mendekatkan paha ke garis tengah. Nah, jadi ini yang pertama terdiri dari musculus pectineus. Di sini musculus pectineus bagian sini, lalu musculus adductor longus. Musculus adductor longus itu dia di sebelah sini, garis ini di sini, lalu
musculus adductor brevis di sini, dan musculus adductor magnus di sini. Dan ada musculus gracilis. Dan musculus adductor magnus ini dia di bagian posteriornya juga disarafi oleh nervus ischiadicus, dan musculus pectineus ini dia kadang juga mendapat cabang dari nervus femoralis. Lalu yang kedua diinervasi oleh nervus femoralis, itu fungsinya untuk fleksi panggul dan ekstensi lutut. Yang diinervasi oleh ini ada musculus quadriceps femoris yang terdiri dari musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius, musculus vastus lateralis. Lalu ada musculus iliopsoas dari musculus psoas mayor dan musculus iliacus. Lalu ada musculus sartorius. Nah, ini fungsinya itu untuk sebagai fleksi panggul dan ekstensi lutut. Selanjutnya, diinervasi oleh nervus ischiadicus, fungsinya itu sebagai ekstensi panggul dan fleksi lutut. Dia terdiri dari musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.